Si Nyata, Platform Merdeka Mengajar, PMM, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, oleh Budi Sulaksono, SPD. Tujuan pembelajaran, topik Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, telah mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia, melalui kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya adalah, untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Topik Merdeka Belajar meliputi pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pelatihan, topik Merdeka Belajar meliputi 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mari kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, lalu kita kelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. Menjadi pendidik itu sangat menantang apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Kita percaya, bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Negeri kita mengalami masa penjajahan, baik oleh Belanda maupun penjajahan oleh Jepang selama 3,5 abad lebih. Selama itu, sistem pendidikan yang diterapkan mengacu pada aturan negara penjajah, bahkan didesain agar bangsa kita tetap bermental terjajah. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Cita-cita utama Ki Hajar Dewantara yaitu, kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama, demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Para guru, perlu selalu meningkatkan kualitas dirinya dan cara mengajarnya, naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Mendidik dan mengajar, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, meliputi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidik sebaiknya memiliki sistem among, diantaranya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Pendidikan atau tuntunan, seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Setiap murid, dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung.
Kita sebagai guru, harus mampu memahami kodrat alam masing-masing murid, dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Perubahan zaman, merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan, demi murid-murid kita. Mari kita berefleksi diri menghadapi perubahan zaman, yang akan berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Asas Trikon, dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, kontinu, konvergen dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang harus dilakukan guru. Pendidik, bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Guru, bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Mengadopsi asas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa tidak akan tertinggal. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid, harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. KHD, Ki Hajar Dewantara, tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau, dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak ataupun kemauan, sehingga, menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti, juga dapat diartikan perpaduan cipta, rasa dan karsa. Budi pekerti murid, tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak, diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan, sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi, mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among, bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Kompetensi abad 21, menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara, murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru, memberikan pembelajaran bermakna untuk siswa. Pendidik, menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Fungsi pendidikan adalah, untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Mari, gunakan platform Merdeka Mengajar, untuk belajar, mengajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat.